Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu dengan tema penting pengembangan program-program dakwah yang menghormati kearifan budaya setempat. Mengapa tema ini begitu penting? Karena kita bisa lihat ya teman-teman, di masyarakat yang sangat majemuk gitu di Indonesia tersendiri itu berbeda suku, bahasa, adat, bahkan tradisi, maka dakwah tidak bisa kaku apalagi menabrak atau nilai-nilai lokal yang telah berakar kuat di hati masyarakat. Sebaliknya, dakwah yang efektif adalah dakwah yang menghargai kearifan lokal, kemudian bukan menghapusnya. Bagaimana caranya? Salah satu pendekatan utama adalah integrasi kearifan budaya ke dalam kurikulum dakwah. Apa maksudnya? Kearifan lokal seperti nilai gotong royong, musyawarah, dan adat istiadat diintegrasikan ke dalam materi dakwah. Kenapa? Tentu merasa tidak bertentangan dengan syariat Islam gitu ya. Selagi masih dalam konteks kemaslahatan itu tidak apa-apa teman-teman. Dengan ini dakwah menjadi lebih membumi, dekat dengan keseharian masyarakat, membentuk karakter religius untuk selaras dengan budaya lokal. Kemudian menumbuhkan solidaritas sosial dan harmoni antar warga. Ini diciptakan dari sejak dulu kala ya teman-teman. Kita bisa lihat perjuangan atau pergerakan dakwah dari Wali Songo yang mana mereka membumikan agama Islam sehingga dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Lalu strateginya bagaimana nih? Di antaranya itu saya menyimpulkan yang pertama itu menyiapkan nilai budaya lokal dalam pelajaran fikih, akhlak atau tafsir. Nah, salah satu contoh nih saya sangat mengidolakan salah satu Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga. Kenapa? Karena beliau berdakwah itu dengan masuk ke dalam budaya-budaya yang ada di lokal gitu, yang ada di setempat di daerah Jawa, seperti berdakwah dalam wayang ataupun dalam sairan ataupun dalam gamelan dan juga kesenian-kesenian lainnya sehingga dapat diterima. Nah, contoh lainnya seperti ulama-ulama di Jawa Barat ya teman-teman, dalam mengkaji kitab kuning itu menggunakan bahasa daerah seperti logatan-logatan bahasa daerah, namun juga masuk ke dalam syariat karena dalam konteks keilmuan ilmu sorof nahwunya juga sudah dapat. Kemudian penggunaan contoh-contoh adat dalam materi dakwah. Banyak sekali teman-teman materi dakwah ataupun juga tradisi-tradisi Indonesia yang memang berkesinambungan dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, maka dari itu memudahkan kita untuk bisa masuk, bahkan juga bisa mengajak ke syariat yang lebih baik lagi. Kemudian melibatkan tokoh adat dalam proses pendidikan. Nah, ini juga bisa dicontoh dari para Wali Songo. Contohnya itu adalah saya mengambil dari Sunan Kalijaga, di mana beliau itu adalah seorang anak raja dan beliau itu adalah keturunan darah biru. Kemudian dalam pengaruhnya beliau sangat berpengaruh di masyarakat. Kemudian mengenalkan metode dakwah kultural, dakwah yang menghidupkan budaya positif dalam syariat Islam. Selain itu juga ada langkah penting lainnya, yaitu pelatihan bagi dai. Jelas kalau misalkan ingin profesional tentu harus melakukan pelatihan atau pembelajaran terlebih dahulu tentang pentingnya kearifan lokal. Mengapa gitu ya ini penting? Karena dai bukan hanya menyampaikan ilmu agama, tetapi juga harus menjadi jembatan budaya, memahami tradisi bahasa dan situasi masyarakat yang mereka hadapi. Karena budaya di Indonesia itu majmuk, yang tadi tidak sama seperti suku Sunda saja tidak, tapi ada Jawa, ada Batak, yang mana karakteristik dari salah satu suku tersebut memiliki dari segi psikologi, sosial, bahkan spiritual itu berbeda-beda. Dalam pelatihan ini para dai dibekali ilmu dakwah lintas budaya, teknik komunikasi efektif dan empatik, kemudian pemahaman tentang pluralis budaya dan agama. Pendekatan dialogis dan partisipatif sangat ditekankan agar dakwah menjadi inklusif dan mengedepankan kasih sayang, bukan menghakimi ya teman-teman, bukan dari berbagai pihak yang dibutuhkan. Kebanyakan ya di zaman-zaman terdahulu itu agama adalah sebagai faktor untuk
tujuan tertentu gitu, bukan untuk menyiarkan siarnya. Kemudian baik dari lembaga keagamaan, pemerintah maupun organisasi sosial. Nah, semua ini berperan kuat untuk kapasitas dai dan membuka ruang kolaborasi dengan masyarakat lokal. Ke teman-teman, dengan mengintegrasikan kearifan budaya lokal dalam program dakwah, kita tidak hanya memperkuat pendidikan agama, tetapi juga merajut keharmonisan sosial. Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam, dan dakwah adalah jalan penuh hikmah dan kebaikan, bukan dengan kekerasan ya teman-teman. Mari kita belajar, memahami dan membangun dakwah yang menghargai budaya, memuliakan manusia dan mengokohkan nilai-nilai Islam. Kemudian sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.